Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, khususnya kepada tukang pangkas. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan semua usahanya. Allahumma amin. Pada kesempatan siang kali ini saya ingin berbagi kembali kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengatasi kerewelan anak kecil atau balita ketika kita pangkas. Tetapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Bagus Barber, kepada Mas Alarkon Barbershop, Mas Makmun Ismail, juga Mas Lukman Tukang Cukur, dan semua tukang pangkas dan semua orang yang mendukung channel saya. Karena tanpa kalian tonton, saya tidak bisa bersemangat sampai saat ini. Oke, langsung saja kepada pembahasan. Untuk mengatasi kerewelan anak kecil, yaitu yang pertama ya, yang biasa saya lakukan adalah mengalihkan dunianya. Kita sebagai tukang pangkas harus bisa menemukan posisi kita sebagai tukang pangkas, juga sebagai anak kecil ya. Jadi kita harus mengalihkan dunianya dan kita harus seolah-olah menjadi anak kecil kembali. Jadi kita bisa kasih dia semacam semprotan rambut, ataupun kita bisa mengasih dia jepitan rambut untuk sekedar dibuat dia untuk mainan, ataupun kita bisa mengasih dia kotak amal yang sekiranya itu terbuat dari kayu dan katakan kepada dia bahwa coba anak, di dalamnya ada apa ada kecoaknya atau ada apanya. Jadi kita harus bisa mengalihkan dunianya, dan itu adalah sangat penting sekali ya. Ataupun kita bisa menyalakan kipas angin dan bilang kepada dia bahwa itu loh ada helikopter, jadi supaya dia tidak menangis lagi. Kalaupun masih rewel dan masih menangis, coba deh kita bujuk dia, kita harus merendah kepada dia bahwa apa yang dia mau. Jadi apa tuh sih mau opo gitu ya. Jadi harus sabar. Gampangnya harus sabar ketika menghadapi anak kecil. Dan kalaupun teman-teman membutuhkan semprotan rambut itu untuk disemprotkan ke kaca, juga harus semprot saja ke kaca, karena itu nanti akan membuat anak itu mengalihkan dunianya ya. Ketika dia sedang mungkin ada masalah atau hatinya kurang cocok dengan apa, itu harus segera kita alihkan. Jadi intinya kita harus pandai mengalihkan. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua adalah kita harus memegang kepalanya ya. Ini adalah cara yang mungkin mujarab, karena tanpa kita sadari dan tanpa orang sadari juga orang lain bahwa memegang kepala anak itu ada kesan bahwa si anak sedang disayangi ya. Jadi teman-teman harus pandai mengelus kepalanya atau mengelus apanya, yang intinya tidak kasar dan intinya lemah lembut. Jadi supaya anak itu merasa dia dilindungi, begitu. Dan yang selanjutnya adalah kita jangan sampai grundel ya, atau menggerutu pada diri kita, apalagi kita tampakkan ke kedua orang tua anak itu ya. Dan nantinya ini akan sangat berakibat fatal ke depannya bila kita tampakkan menggerutu kita waktu kita mendapatkan customer yang rewel seperti anak kecil ini. Dan ini contohnya adalah anak kecil yang saya potong ini. Dahulu dia juga sulit ya, rewel, sulit dan bergerak terus. Dan setelah saya lakukan apa yang saya katakan tadi, yaitu tentang mengalihkan dunia, pegang kepala atau sabar, dia 1 kali pertemuan, 2 kali, 3 kali, 4 kali dia sudah diam begini. Jadi teman-teman bisa ikuti cara saya ini ya. Jadi yang tentang terakhir tadi, yang tentang menggerutu, teman-teman jangan tampakkan ya, apalagi itu adalah customer baru, karena itu nanti akan membuat si orang tua kecewa dan tidak akan kembali lagi ke tempat pangkas teman-teman. Dan yang lebih pokok lagi adalah kita harus sabar dalam menghadapi anak kecil. Jadi harus sabar, jangan mudah terbawa juga dengan
dengan apa yang dilakukan anak kecil itu. Harus sabar dalam menghadapinya. Jangan ini lagi, customer ini lagi, itu jangan. Kalaupun teman-teman sedang rame-ramenya pangkasnya dan kebetulan ada si anak kecil itu datang, teman-teman harus sabar lagi. Jangan berkata kepada diri kita sendiri ya, bahwa aduh kedatangan itu lagi, wes kacau ini, itu jangan. Jadi itu nanti akan membuat semacam ketika kita memangkasnya itu nanti kita tidak bisa konsentrasi ya, karena di awalnya kita sudah menggerutu. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus konsisten ketika memotong anak kecil, atau fokus atau konsentrasi. Jadi jangan keburu-buru ya, karena biasanya kalau kita keburu-buru itu nanti akan berpengaruh besar kepada tingkat kecepatan kita dalam memotong. Contohnya semacam ini ya, ketika kita memotong sebelah samping, kita harus konsentrasi dulu ke sebelah samping itu. Jadi kalaupun ada customer baru yang sedang mengantri, ya sudah, biarkan saja, karena kita sedang fokus pada bagian samping itu, supaya nantinya cepat selesai dan kita pun juga akan segera melalui apa yang kita hadapi, yaitu anak kecil itu. Dan selanjutnya kita akan memotong orang yang baru lagi. Dan ini yang penting lagi adalah tentang pemberian bedak ya. Ya semacam itu yang video saya ini ya. Jadi jangan pelit-pelit ketika kita memotong anak kecil, dan setelah selesai itu kita akan mengasih bedak. Jadi jangan pelit-pelit. Ini fungsinya adalah untuk si anak kecil itu merasa nyaman dan tidak gatal, dan kedua orang tuanya juga puas. Dan sekali-kali kita harus mengusap wajahnya juga, mungkin pipinya, mungkin pokoknya diusap ya, karena itu adalah semacam merasa kasih sayang kita kepada si anak kecil. Ini membahas tentang bedak ya. Ketika kita mengasih bedak anak kecil, usahakan jangan pelit. Itu nanti akan membawa dampak besar kepada kepuasan si orang tua. Jadi ketika kita memberinya bedak yang terlalu banyak, itu nanti akan membuat puas kepada orang tuanya bahwa ternyata mas potong ini tidak pelit gitu ya. Dan untuk bagian pinggir ini, kalaupun dimungkinkan tidak perlu dikerok pakai silet, teman-teman jangan mengerok anak kecil pakai silet ya, karena itu nanti bisa berdampak fatal bila anak kecil itu bergerak. Tetapi teman-teman juga nggak apa-apa kalaupun silet dibutuhkan. Jadi harus musyawarah terlebih dahulu kepada kedua orang tua anak kecil ini, apakah minta disilet ataupun langsung ataupun tidak usah dipakai silet. Kalaupun teman-teman tidak usah pakai silet, mungkin teman-teman bisa memakai trimmer ya, karena itu bisa membantu kinerja teman-teman lebih halus lagi dan lebih rajin lagi, dan tentunya akan membuat puas kedua orang tua si anak kecil. Jadi teman-teman harus sabar ya ketika memotong anak kecil, sabar. Kita alihkan dunianya ketika menangis, kita elus kepalanya. Dan bila teman-teman kedapatan customer kecil yang mungkin umurannya lebih kecil, 1 bulan atau 7 bulan atau 1 tahun, teman-teman harus sabar, karena itu meskipun kita alihkan dunianya, dia tidak akan berhenti menangis. Jadi usahakan teman-teman harus lebih sabar dahulu, karena akan berdampak besar ke depannya ketika kita mampu mengalihkan dunia anak dan si anak itu sudah nyaman kepada diri kita. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.